5 alasan si narsistik mengharapkan Anda membaca pikirannya. Berikut 5 alasan si narsistik ingin Anda membaca pikirannya, sehingga Anda dapat lebih memahami mereka. 1. Rasa berhak mereka. Rasa berhak berarti perasaan bahwa seseorang secara inheren berhak mendapatkan hak istimewa atau perlakuan khusus tertentu hanya karena siapa dirinya. Orang-orang dengan rasa berhak yang kuat percaya bahwa mereka mempunyai hak atas lebih dari orang lain, meskipun tidak ada alasan nyata atas keyakinan tersebut. Si narsistik memiliki rasa berhak yang kuat. Ini adalah salah satu karakteristik inti mereka dan seringkali terwujud ketika mereka menuntut untuk dijadikan prioritas dalam kehidupan orang lain. Sesuatu yang seringkali menyertai tuntutan ini adalah harapan bahwa orang lain memprioritaskan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan si narsistik di atas dirinya sendiri. Karena ekspektasi ini, si narsistik percaya bahwa mereka tidak perlu mengkomunikasikan pikiran, perasaan, emosi, atau kebutuhannya dengan orang lain. Mereka percaya bahwa karena mereka harus menjadi prioritas, orang lain secara otomatis mengetahui apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan inginkan. 2. Kurangnya kesadaran diri mereka. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk fokus pada diri sendiri dan bagaimana tindakan, pikiran, atau emosi Anda selaras atau tidak dengan standar internal Anda. Si narsistik memiliki rasa berhak yang kuat. Hal ini mendorong mereka untuk percaya bahwa orang lain secara otomatis mengetahui apa yang mereka pikirkan, bagaimana perasaan mereka, dan apa yang mereka inginkan. Ini adalah masalah besar karena kurangnya kesadaran diri menghalangi mereka untuk melihat bahwa harapan tersebut tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, mereka menjalani hidup dengan asumsi pikiran, perasaan, dan emosi mereka, betapapun berantakan atau tidak jelasnya bagi mereka, harus terlihat jelas oleh orang-orang di sekitar mereka. Ini seperti mengharapkan orang lain untuk menyusun sebuah puzzle padahal mereka sendiri tidak memiliki seluruh bagian puzzle itu. Mereka berpikir orang lain harus secara intuitif memahami apa yang ada dalam pikiran mereka. 3. Keyakinan mereka bahwa mereka istimewa dan unik. Hal ketiga yang menyebabkan si narsistik mengharapkan orang lain membaca pikirannya adalah keyakinan mereka bahwa dirinya spesial dan unik. Keyakinan ini adalah karakteristik inti dari gangguan kepribadian narsistik, NPD, dan mendorong mereka untuk percaya bahwa mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka sendiri seperti yang dilakukan orang biasa. Sebaliknya, mereka mengharapkan orang lain mengenali dan memahami keunikan ini secara naluriah. Hal ini dikombinasikan dengan rasa berhak dan kurangnya kesadaran diri, menyebabkan mereka benar-benar percaya bahwa pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan mereka harus beresonansi dengan jelas bagi orang lain tanpa komunikasi apapun. 4. Kecenderungan manipulatifnya.
Hal keempat yang menyebabkan si narsistik mengharapkan orang lain membaca pikirannya adalah kecenderungan manipulatifnya. Manipulasi sebagai taktik di mana mereka mencoba mempengaruhi orang lain agar melakukan apa yang mereka inginkan, seringkali dengan cara yang halus dan tidak langsung. Mereka ahli dalam hal ini. Mereka sering menggunakan perpaduan antara isyarat emosional dan pernyataan setengah-setengah atau samar-samar untuk mengendalikan orang lain. Hal ini memungkinkan si narsistik untuk membuat orang-orang di sekitar mereka tetap waspada, membuat mereka terus-menerus menebak-nebak keinginan si narsistik. Mengharapkan seseorang membaca pikiran Anda sendiri merupakan strategi manipulatif. Jika orang selalu berusaha mencari tahu apa yang diinginkan atau dirasakan si narsistik, mereka cenderung akan menurut atau memberi perhatian lebih pada si narsistik. Ketika orang lain tidak bertindak sesuai keinginan si narsistik, ini adalah kesempatan bagi si narsistik untuk berperan sebagai korban atau menunjukkan betapa orang lain tidak memberi cukup perhatian. 5. Penghindaran tanggung jawab atas perilaku mereka. Si narsistik memiliki kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab karena mengambil tanggung jawab atas perilakunya, khususnya perilaku negatif, akan merusak citra diri mereka yang muluk-muluk. Mereka tidak bisa membiarkan hal ini terjadi karena persepsi diri yang positif membuat emosi mereka tetap stabil, karena sebenarnya si narsistik memiliki banyak pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan tentang dirinya. Di balik semua kehebatan mereka terdapat seseorang yang bergumul dengan perasaan tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak berharga, tidak mampu, dan lemah. Untuk mengelola pikiran, perasaan, dan emosi tersebut, si narsistik menggunakan suplai narsistik untuk menekannya sehingga mereka dapat membangun citra diri yang positif. Untuk menjaga citra diri ini, si narsistik harus selalu memiliki aliran validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang konsisten. Oleh karena itu, si narsistik seringkali mengharapkan orang lain untuk membaca yang tersirat dan memahami alasan di balik kesalahan mereka tanpa harus si narsistik jelaskan. Mereka percaya bahwa orang-orang dekat mereka harus memahami dan memaafkan setiap kesalahan tanpa mereka harus mengakui atau meminta maaf. Keyakinan ini membantu mereka mempertahankan citra diri positif karena memungkinkan mereka menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka.